Halo semuanya teman-temanku Aquarius, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kak Terenya sibuk di dunia nyata teman-teman. Oke, apa kabar untuk kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, selalu sehat dan bahagia. Amin. Oke, teman-teman Aquarius, inilah general reading, love reading yang akan Kak Tere sampaikan di bulan Februari tahun 2022 untuk kalian yang berzodiak Aquarius ya. Bacaan ini bersifat sangat universal, netral energinya, nggak mungkin bisa cocok ke semuanya yang menonton. Kak Tere harapkan kalian mengikuti readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, atau mau sekedar curhat aja sama Kak Tere Wijaya, silahkan menghubungi kakak via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai readingannya. Kak Tere akan shuffle dulu kartu-kartunya untuk kalian semua. Bagaimana asmara zodiak Aquarius? Oke. Di bulan Februari tahun 2022 bagaimana asmara zodiak Aquarius? Oke, ada beberapa kartu ya, dibaca semua nggak apa-apa. Ada tambahan 4 kartu di sini. Oke ya, Kak Tere tata terlebih dahulu. 9 kartu ditambah 4 kartu ya untuk kamu dalam readingan kali ini zodiak Aquarius. Oke. Oke, kita mulai dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Akan ada sebuah pertemuan, entah ini pertemuan dengan orang yang baru atau dengan orang yang lama, di mana ya ada energi yang berat, energi yang tidak mudah. Setelah pertemuan ini banyak sekali pertimbangan dari sisi kamu untuk memilih lebih dekat dengan dia atau kamu ingin lebih jauh dengan dia ya. Seperti banyak sekali perbedaan, seperti banyak sekali halangan dan rintangan untuk mencapai penyatuan cinta di sini, penyatuan chemistry di sini ya. Kalau kita ngomong penyatuan cinta terlalu berat ya, penyatuan chemistry terlebih dahulu jika memang ini adalah energi orang baru, bisa juga energi orang lama ya. Oke, dimana lihatlah butuh banyak sekali penyesuaian di sini untuk kamu bisa memiliki ya, bisa berada dalam koneksi ini. Tantangannya cukup besar ya, jalannya juga tidak mudah. Apakah kamu sanggup? Apakah kamu bersedia? Ya harus kamu tanyakan kepada diri kamu, karena kamu yang jalani itu nantinya ya, akhirnya gitu. Dimana lihatlah harapan itu ada ya, harapan itu ada jika kalian berdua sama-sama mau memperjuangkan, bukan hanya kamu aja atau dia aja di sini, karena hubungan ini adalah tentang kedua belah pihak
ya, tentang dua orang. Nggak bisa hanya satu orang aja yang mau berjuang, yang lainnya hanya mau enak-enakan aja, nggak bisa ya. Oke, perjuangan ini harus dua arah gitu ya, agar bisa memang sampai pada pencapaian atau penyatuan keinginan yang kamu manifestasikan ya, atau kalian berdua manifestasikan. Dimana sebetulnya memang ada pilihan untuk kamu yang sangat terbuka di sini. Kamu bisa memilih orang lain jika memang kamu rasa orang yang kamu temui atau orang yang hadir kembali ini seperti terasa seperti akan menyulitkan kamu ke depannya. Seperti hubungan ini butuh perjuangan yang cukup lebih dan kamu seperti sudah cari yang lebih simpel, yang lebih mudah aja. Kamu bisa di sini ya, ada orang lain gitu. Kamu tidak harus say yes, kamu tidak harus berada dalam posisi yang sulit gitu. Ketika memang ada jalan yang lebih mudah, kamu bisa memilih kemudahan itu ya. Jangan menyulitkan diri kamu sendiri, karena sebagian besar dari kita seringkali ya tanpa disadari ya, seringkali ya memilih kesulitan kita sendiri gitu loh ya. Seringkali kita masuk ke dalam atau memilih untuk hal yang sulit. Sebetulnya ada jalan yang lebih mudah. Kadang-kala kita yang memilih yang lebih sulit atau lebih menantang, tapi kita harus ukur dulu apakah kita mampu, apakah kita sanggup gitu ya. Kalau sanggup, mampu, nggak apa-apa, terus aja ya. Dimana ini tentang energi dari orang masa lalu yang pernah ninggalin kamu dan dia comeback gitu ya, kembali lagi ke dalam hidup kamu. Entah kamu ini harapkan atau enggak ya, karena ada dua kubu. Ada yang happy ketika orang ini kembali, ada juga yang enggak happy gitu, dimana orang ini juga memberikan trauma kepada diri kamu, atau dia adalah trauma kamu ya, yang masih belum sembuh, yang masih belum pulih, yang masih dalam proses penyembuhan di sini. Jika itu yang terjadi, kamu boleh untuk memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak harus stay gitu ya di momen pertemuan ini ya. Kamu bisa menolak gitu, kamu punya hak atas itu gitu ya, jangan lupakan itu. Dimana kamu di sini adalah seseorang yang layak dan pantas untuk mendapatkan yang terbaik, mendapatkan cinta yang tulus, bukan hanya modus belaka, bukan hanya yang mau menipu saja, atau yang hanya membuat kamu menangis setiap malam ya. Kamu layak untuk bahagia. Dimana memang muncul keraguan nantinya di dalam diri kamu, apakah kamu akan menjawab pertemuan ini, menjawab rekonsiliasi ini, menjawab hubungan ini, atau kamu menolak gitu ya. Karena ada perasaan sayang, perasaan tidak tega gitu ya. Apalagi kalau ini tentang orang masa lalu yang dimana kamu dan dia punya momen gitu, yang mungkin masih membekas, yang mungkin masih kamu rindukan, walaupun dia kenyataannya sudah pernah menyakiti kamu, sudah pernah ninggalin kamu di saat kamu butuh dia gitu ya. Dimana ya situasi dan kondisi masih abu-abu ya, masih tidak jelas. Kamu di situasi yang masih abu-abu dan tidak jelas ini, kamu harus mengetahui terlebih dahulu sebelum berkata say yes, apakah niat dia tulus atau hanya modus aja ke kamu, atau dia akan akan lama gitu ya, akan serius dalam hubungan ini, atau dia hanya sekedar main-main aja dan bisa pergi kapan saja. Jagalah hati kamu, prioritaskanlah diri kamu, kebahagiaan kamu, rasa aman dan nyaman kamu, daripada kamu harus memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan dan seperti kesenangan kepada orang ini gitu ya. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini
prioritas terpenting adalah diri kamu sendiri. Kalau kamunya happy, nyaman, merasa aman, ya sudah jalani. Kalau enggak, ya sudah lepaskan. Sesimpel itu, ya. Oke, dimana lihatlah, memang selama ini kamu selalu menjauh, ya. Kak Tere melihat kamu adalah seseorang yang sangat menjauhi hubungan gitu ya, kamu karena ada trauma di sini. Jadi kamu kalau ada yang deketin, kamunya yang jauh gitu ya. Kamu seperti belum berani lagi untuk bercinta gitu ya, untuk menjalin untuk masuk dalam koneksi dengan orang lain, atau kamu belum mau berada dalam percintaan gitu ya. Kamu selalu menutup diri, kamu lebih fokus pada pencapaian kamu gitu ya, pada keinginan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau di sini ya, misalnya kesuksesan dalam usaha, bisnis, dan karir ya. Dimana Kak Tere melihat bahwa dalam kehidupan asmara kamu seringkali tidak beruntung. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang toksik gitu ya, situasinya karmik yang membuat kamu tuh tidak pernah happy dalam berhubungan dengan lawan jenis. Dimana lihatlah ya, banyak hal yang sudah selama ini kamu alami. Trauma ini juga berasal dari kisah yang toksik gitu ya, kisah yang tidak bahagia gitu ya. Awalnya kamu merasa dia bisa membahagiakan kamu, nyatanya setelah dijalani ya kamunya banyak menderita, banyak menangis ya, banyak menahan emosi gitu ya di sini. Oke. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya. Kamu adalah seseorang yang selalu mengalah. Kamu tidak ingin banyak konflik. Kamu selalu berusaha menahan perasaan kamu gitu. Kamu seolah-olah tidak sangat jarang gitu ya mengungkapkan apa yang kamu rasakan, bahkan kepada pasangan. Kak Tere katakan, jika kamu mau masuk dalam hubungan kembali, dalam percintaan, ya kamu harus berani speak up. Apapun perasaan kamu ya diungkapkan aja, agar pasangan kamu tuh tahu gitu ya, agar dia bisa lebih memahami kamu dan menjadi hubungan yang lebih sehat, ada komunikasi yang dua arah gitu ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Di sini Kak Tere melihat bahwa kamu lebih banyak berspiritual, kamu lebih banyak meningkatkan meningkatkan keyakinan kamu, menyerahkan pengharapan kamu pada Tuhan, dan itu bagus. Dimana selain berdoa, kamu harus ingat, kamu harus berusaha. Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu atau kamu ingin mendapatkan di sini cinta sejati, ya kamu harus berusaha untuk membuka diri. Kalau kamunya hanya berdoa tapi kamunya tidak mau membuka hati kamu, membuka diri kamu, ya susah gitu ya. Kalau kita mau terima berkat dari Tuhan, tangan kita harus terbuka, nggak bisa kalau tertutup ya. Berkat itu nggak bisa masuk. Jangan terlalu takut, karena mungkin orang di masa lalu kamu itu toksik. Siapa tahu energi orang baru atau dia yang dari masa lalu kembali dengan versi terbaiknya. Tetaplah berprasangka baik, entah itu kepada orang ini atau kepada semesta ya. Yang terbaik akan hadir buat kamu. Dimana aku juga melihat di sini kamu harus belajar untuk lebih dewasa, melihat situasi, kondisi, bahkan seseorang dengan lebih bijaksana, dengan lebih apa adanya. Jangan terlalu bermain pada imajinasi kamu ya, karena ketika kamu selalu bertumpu pada persepsi kamu, kadang-kala persepsi itu menyesatkan, karena itu persepsi itu kan seringkali ya bersamaan dengan ego gitu ya, keinginan kita sendiri, dan itu membuat seringkali kita memilih yang salah gitu, mengambil keputusan yang kurang tepat gitu. Apalagi kalau ini tentang seseorang gitu ya. Kalau kamu memilih seseorang tidak tepat, maka kamu akan menjalani atau berada dalam situasi
hubungan yang tidak sehat, dan itu akan menyusahkan diri kamu, akan mempersulit diri kamu. Dimana aku juga melihat kamu adalah seseorang yang menginginkan kesetiaan dalam hubungan. Mungkin selama ini kamu mendapatkan pasangan yang kurang bisa setia, atau kamu berada di situasi dan kondisi yang dimana ada ketidaksetiaan di sana. Mungkin kamu sebagai pihak ketiga, atau kamu dihadirkan sebagai pihak ketiga oleh pasangan kamu di sini. Sesuaikan aja ya. Baiklah, kita akan lihat di kartu selanjutnya. Oke. 3 kartu hadir untuk kamu. Dimana lihatlah di sini, kamu harus lebih mau membuka hati kamu untuk lebih melihat segala situasi, kondisi seseorang dengan apa adanya, bisa menerima realita, walaupun realita itu menyakitkan, walaupun realita itu tidak sesuai dengan pengharapan kamu. Itu lebih baik daripada kamu terus berada dalam ilusi ya. Dimana ya, kamu di sini sangat terlihat gitu ya, bahwa kamu adalah seseorang yang ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang ya, cinta, ketulusan, kesetiaan di sini ya. Dan kamu mengharapkan bahwa ada seseorang yang tepat yang akan hadir memberikan semua itu kepada kamu ya. Sebagaimana kamu di sini juga ingin memberikan semua itu pada seseorang itu dengan tulus, tanpa pamrih gitu ya. Dimana lihatlah di kartu selanjutnya, seperti ada ketakutan, masih ada keraguan di sini untuk kamu bisa membuka lembaran baru. Kamu masih ragu untuk melangkah ke fase kehidupan kamu yang baru. Kamu seperti masih seringkali ya, terhasut, atau mungkin seringkali masih ingin menoleh ke belakang ya, dimana apa yang sudah berlalu itu tidak bisa dijadikan landasan untuk masa depan kamu gitu loh. Kita lihat 2 kartu ya. Oke, pas ya 2 kartu ya. Di sini kamu harus belajar, harus mau belajar untuk memanifestasikan, mengafirmasikan hal yang baik, hal yang positif, hal yang bermanfaat, menyimpan segala yang baik untuk kamu, dan meninggalkan segala hal yang buruk untuk diri kamu. Kamu harus tahu mana yang baik dan buruk ya. Jangan mengaburkan diri karena ego semata ya. Dimana lihatlah, kamu selama ini sudah membuang-buang waktu ya, berada di situasi, kondisi, dan seseorang yang tidak tepat untuk kamu. Sudah waktunya kamu lebih memprioritaskan waktu kamu hanya untuk orang-orang yang memang akan membuat kamu itu happy ya. Jadi kamu harus lebih memfilter lingkungan sosial kamu ya, orang-orang siapa saja yang boleh hadir dalam hidup kamu, jangan semuanya ya, karena setiap orang tuh membawa energi gitu. Oke, kita buka kartu selanjutnya. Di sini kamu harus bisa fokus pada apa yang kamu inginkan. Jika ini berkaitan dengan seseorang, kamu harus tahu seseorang seperti apa yang kamu inginkan hadir dalam hidup kamu. Jangan kalau ada orang yang dekati kamu, kamu langsung terima aja. Itu juga nggak baik gitu ya. Jangan kamu pesimis terhadap diri kamu. Kamu harus tahu kamu istimewa, kamu memiliki kualitas gitu ya. Jangan turunkan kualitas kamu demi kamu memiliki sebuah hubungan ya. Kalau hubungannya toksik, tidak sehat, ya buat apa gitu ya. Dimana kamu di sini harus belajar untuk ya berdamai dengan situasi dan kondisi yang tidak bisa diubah. Tidak semuanya bisa kita kontrol, kamu harus tahu itu. Ketika kamu masih ingin gitu ya, masih suka mengontrol, maka yang ada kamu kelelahan. Dan di saat kamu kelelahan, kamu butuh istirahat, dan sepertinya kamu seringkali tidak tahu waktu untuk istirahat gitu.
Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, di sini kamu harus benar-benar bisa move on dari masa lalu, dari trauma kamu. Kalau kamu terus tidak bisa move on, masih memantau atau melihat gitu ya buku yang sudah kamu tutup gitu, ya kamu akan terus berada dalam kegalauan, kesedihan yang tidak kunjung akan selesai gitu. Kamu harus bisa menyelesaikan fase lama kamu dan beralih ke fase baru kamu. Butuh tekad yang kuat, butuh keteguhan di sini, keteguhan hati. Kalau kamu sudah menutup buku itu, ya sudah, letakkan, tidak usah dibuka-buka lagi. Biarlah luka-luka kamu, trauma-trauma kamu itu sembuh gitu ya. Berilah waktu untuk trauma-trauma kamu tuh pulih gitu ya. Ya, dimana kamu harus berusaha, sangat berusaha untuk selesai, untuk berkata cukup gitu ya. Tidak semua harus tidak semua harus sesuai gitu ya dengan pengharapan kamu. Lepaskan apa yang perlu dilepaskan, genggamlah apa yang perlu digenggam ya, seperti itu. Oke, inilah readingannya teman-teman Aquarius, semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari kakak, bye bye.